Baik, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 6. Kita sudah sampai di bab 3, yaitu tentang Sunan Giri. W itu maksudnya apa? Wafat, ya. Wafat tahun 1506 Masehi. Sunan Giri ini meninggal tahun 1506 Masehi. Baik, kita baca dulu siapakah Sunan Giri ini. Nah, ini adalah gambar atau foto di Gresik ya. Ini peninggalan dari Sunan Giri. Ini seperti musola begitu ya. Seperti musola. Nah, ini ada di Gresik. Sunan Giri itu ada di Gresik ya. Dia berdakwahnya di Gresik. Nah, bangunan ini adalah merupakan salah satu situs peninggalan pesantren dari Sunan Giri, ya kan? Bener kan? Nah, jadi kalau ulama dulu itu bikin pesantren, ya, bikin pondok, itu yang dibangun pertama kali apa? Masjid atau musola, ya. Jadi yang dibangun pertama kali adalah musola atau masjid sebagai tempat pusat dakwah Islam. Jadi masjid itu tidak hanya sebagai tempat sholat saja, ya, tapi lebih dari itu, masjid juga sebagai tempat untuk belajar agama Islam, ya. Orang-orang datang ke masjid, ya, berguru kepada Sunan Giri. Kemudian, nah, semakin lama orang-orang datang tuh semakin banyak. Akhirnya orang-orang tadi membuat pondokan. Nah, makanya kenapa disebut dengan pondok pesantren. Awalnya dari situ. Ya, orang-orang yang berdatangan tadi karena rumahnya jauh-jauh, akhirnya mereka membuat pondokan sendiri, membuat tempat tinggal di sekitar musola tadi itu, di sekitar masjid tadi itu. Ya. Mereka di situ masak sendiri, ya, nyuci baju sendiri, ya, bahkan ada yang bekerja. Nah, kalau waktunya belajar. Tapi kalau waktunya bebas, ya mereka bekerja, ada yang sekolah. Nah, itu dulu sejarah berdirinya pesantren di Indonesia itu di situ. Ya. Nah, untuk lebih mengenal siapakah Sunan Giri dan apa perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia, nah sekarang kita akan membaca penjelasan berikut ini. Ya, biografi. Siapakah Sunan Giri itu? Nama aslinya adalah Raden Paku. Lahir tahun 1442 Masehi. Ayahnya bernama Syekh Maulana Ishaq, putra dari Syekh Jumadil Kubro. Silsilahnya tersambung dengan Rasulullah melalui jalur Husain. Husain berarti siapa? Cucunya Rasulullah, ya. Sedangkan ibunya Dewi Sekardadu adalah anak dari Raja Blambangan, penguasa Majapahit pada waktu itu. Jadi Sunan Giri ini bukan orang sembarangan, ya. Ayahnya ini adalah masih ada keturunan dengan Rasulullah. Sedangkan ibunya ini adalah anak raja, ya, penguasa kerajaan Majapahit pada waktu itu. Jadi bukan orang sembarangan, ya. Nah, pada waktu kecil Sunan Giri ini diasuh oleh seorang pengusaha kaya raya di Gresik, namanya Nyi Ageng Pinatih. Nah, jadi seorang ibu-ibu, ya, diasuh oleh seorang ibu-ibu pengusaha kaya. Nah, bagaimana ceritanya? Pengasuhan Nyi Ageng Pinatih berawal dari seorang awak kapal yang menemukan peti, sebuah kotak begitu ya, tersangkut di kapal milik Nyi Ageng Pinatih yang sedang berlayar ke Bali. Bayi tersebut diserahkan
kepada pemilik kapal. Siapa? Yaitu tadi Nyi Ageng Pinatih tadi itu. Kemudian bayi tadi diberi nama Jaka Samudra karena ditemukan di laut ya. Jadi kemudian dijadikan anak angkat. Nah, sewaktu Jaka Samudra tadi itu masih dalam kandungan ibunya, Syekh Maulana Ishak diusir oleh mertuanya yang Raja Majapahit tadi itu ya, Bre Wirabumi, lantaran dia tidak mau menerima ajakan Syekh Maulana Ishak untuk masuk Islam. Setelah Syekh Maulana Ishak pulang ke Pasai, ke Aceh, Dewi Sekardadu mengalami sakit hingga wafat setelah melahirkan putranya. Selang beberapa hari terjadilah wabah penyakit di Gresik. Bre Wirabumi memerintahkan agar sang bayi, cucunya sendiri, dibuang ke laut karena dianggap mendatangkan bencana dan akhirnya ditemukan oleh Nyi Ageng Pinatih. Nah, jadi masa kecilnya Sunan Giri ini terbilang menyedihkan. Ya. Dia tadi kan anak raja. Ya kan? Ibunya keturunan Raja Majapahit. Sedangkan ayahnya ini keturunan ulama, masih anak cucu keturunannya Rasulullah. Nah, karena mertuanya, bapak mertuanya dari berarti kakeknya ya, kakeknya Sunan Giri tadi itu nggak mau masuk Islam, ya, bapaknya ini diusir, ya, karena bapaknya tadi kan seorang ulama, seorang pendakwah, ya kan, akhirnya diusir sama mertuanya yang Raja Majapahit tadi itu ya, diusir akhirnya kembali ke Aceh. Nah, karena bapaknya tadi diusir, akhirnya ibunya sakit sampai meninggal. Ya, setelah melahirkan anaknya. Setelah melahirkan siapa? Sunan Giri tadi itu. Ibunya meninggal, bapaknya sudah diusir ke Aceh. Nah, akhirnya sama kakeknya Sunan Giri ini dibuang ke laut, ya. Karena apa? Karena dianggap anak ini mendatangkan bencana. Karena pada waktu itu di Gresik ada wabah penyakit, ya, seperti virus begitu ya. Ada virus yang menyebar ketika itu. Akhirnya si anak tadi ini, Sunan Gresik yang masih bayi tadi itu, dibuang ke laut dengan cara dimasukkan ke dalam peti. Nah, akhirnya peti tadi itu yang berisi bayi tadi itu ditemukan oleh seorang pengusaha wanita yang namanya Nyi Ageng Pinatih tadi itu ya. Akhirnya sama Nyi Ageng tadi itu dirawat bayinya. Ya. Nah, ketika berusia 7 tahun, anak tadi itu ya, Sunan Giri yang masih bayi tadi itu, yang masih kecil tadi itu, dia udah berusia 7 tahun. Anak tadi dititipkan ke pesantren di Ampel Denta, di pesantrennya Sunan Ampel. Ya, disekolahkan di sana. Kemudian namanya diganti menjadi Raden Paku. Tadi kan namanya Joko Samudro, ya kan? Karena dia ditemukan di laut ya, dibuang di laut. Kemudian namanya diganti oleh Sunan Ampel, diganti menjadi Raden Paku. Nah, di sana di pesantrennya Sunan Ampel, dia ini belajar berbagai ilmu agama. Ya, dia belajar Al-Qur'an, belajar hadis, belajar fikih, tasawuf dan lain-lain. Ya, di bawah asuhan Sunan Ampel. Nah, karena pintar ya, Raden Paku kemudian diberi gelar Maulana Ainul Yakin. Setelah beberapa tahun belajar di pesantren, Raden Paku kemudian berangkat ke Tanah Suci bersama Raden Mahdum Ibrahim atau anaknya dari Sunan Ampel. Saat melewati Aceh ya, jadi kalau orang dulu itu kalau naik haji, ya kalau berangkat haji, itu mereka naik kapal. Ya, bisa berbulan-bulan berangkat hajinya itu. Ya, naik kapal. Nah, Raden siapa tadi? Raden Paku tadi itu ya, Sunan Gresik tadi itu berangkat haji bersama anaknya Sunan Ampel, naik kapal. Nah, karena Gresik ini ada di pesisir ya, daerah pinggir laut. Ya, kemudian mereka ini naik laut, menyusuri laut kemudian sampai di Aceh. Sampai di tempat
tanah kelahiran bapaknya, ya, sampai di Aceh. Kemudian mereka ketemu dengan bapaknya Sunan Giri tadi itu. Namanya siapa? Syekh Maulana Ishaq. Nah, ketemu bapaknya setelah bertahun-tahun nggak ketemu bapaknya, ya. Akhirnya disarankan oleh bapaknya ini juga ulama, ya, bapaknya Sunan Giri ini juga ulama di Aceh. Disarankan untuk belajar ilmu agama terlebih dahulu. Nah, akhirnya ditunda, berangkat hajinya ditunda. Ya, belajar lagi beberapa tahun. Setelah beberapa tahun mereka berdua belajar, kemudian disarankan kembali ke Jawa. Jadi nggak jadi berangkat ke Mekah, ya, nggak jadi berangkat ke Mekah. Udah sampai Aceh, belajar ilmu agama di sana, kemudian disarankan lagi untuk kembali ke Jawa. Untuk apa? Untuk mengajar, mengabdi ke masyarakat, untuk mempraktekkan ilmu agamanya, berdakwah. Nah, setelah sampai di Gresik, Raden Paku mencari lokasi yang jenis tanahnya sama dengan tanah yang diberikan sang ayah. Jadi mencari tempat, ya. Setelah sampai di Gresik, Raden Paku tadi, Sunan Giri tadi mencari tempat untuk dijadikan sebagai pusat dakwahnya, ya. Nah, kemudian beliau menikah dengan anaknya Sunan Ampel, putrinya Sunan Ampel. Nah, sehingga hubungannya dengan Sunan Ampel itu tidak hanya sebatas antara murid dengan guru, tidak hanya sebatas hubungan santri dengan kiai, ya, tapi sudah menjadi hubungan keluarga, ya. Yang tadinya Sunan Ampel ini adalah gurunya, ya, kemudian berubah menjadi bapak mertuanya. Karena apa? Karena Sunan Giri menikahi anaknya Sunan Ampel. Nah, sebelum membangun pesantren, Sunan Giri melakukan usaha dagang. Nah, jadi melanjutkan usaha dagang milik ibu angkatnya. Siapa tadi yang namanya Nyi Ageng Pinatih tadi itu, ya? Kan ibu angkatnya Sunan Giri tadi kan orang kaya, ya. Pengusaha wanita yang kaya raya. Kemudian dilanjutkan oleh Sunan Giri tadi itu, ya. Beliau melakukan ekspor impor. Perdagangannya tidak hanya di Jawa saja, tetapi sudah sampai ke luar Jawa, bahkan sampai ke Makassar, ya. Nah, dia tidak hanya berdagang di situ, tetapi juga berdakwah, ya. Beliau berdakwah sambil berdagang sampai akhirnya memutuskan untuk mendirikan pesantren. Namanya adalah Pesantren Giri Kedaton. Nah, ceritanya beliau mendirikan pesantren ini adalah beliau ini bermunajat, ya, berdoa selama 40 hari. Ya, selama 40 hari beliau ini berdoa memohon petunjuk kepada Allah sampai ingat pesan ayahnya dulu ketika bertemu di Aceh. Sampai akhirnya beliau ini kemudian menemukan jenis tanah yang sama seperti yang dipesankan oleh bapaknya tadi itu, ya. Ya, ternyata jenis tanahnya ini ada di sebuah perbukitan yang diberi nama Giri. Nah, dalam bahasa Sanskerta Giri itu artinya gunung. Nah, kemudian berkembang pesantrennya, ya. Kemudian pesantren tadi itu, ya, berkembang, banyak orang yang datang ke situ sehingga akhirnya yang tadinya daerah tadi itu adalah sebuah perbukitan, ya, tidak ada orang di situ, akhirnya kemudian berubah menjadi pusat pemerintahan, menjadi kota, karena di situ mulai banyak orang berdatangan. Ya, banyak orang berdatangan, banyak orang mendirikan rumah di situ, otomatis di situ ada pasar, mulai muncul pasar, mulai ada kegiatan ekonomi di situ. Akhirnya tempat itu jadi ramai sekarang, ya, jadi pusat penyebaran Islam. Nah, makam Sunan Giri terletak di sebuah bukit di Dusun Kedaton di Desa Giri Gajah di Kabupaten Gresik. Ya, perjuangan dakwahnya kemudian setelah beliau meninggal,
perjuangan dakwahnya dilanjutkan oleh Pangeran Zainal Abidin atau Sunan Dalem, bergelar Sunan Giri II. Puncak kejayaannya kerajaan Giri saat Pangeran Pratika yang dikenal dengan nama Sunan Prapen naik tahta memimpin Giri, melanjutkan dakwah Islam ke berbagai daerah di luar Jawa. Nah, Sunan Prapen ini adalah cucunya Sunan Giri. Beliau melanjutkan perjuangan kakeknya menyebarkan Islam sampai ke Lombok, ke luar Jawa. Ya. Nah, itu ya tadi ya, Sunan Giri wafat pada abad ke berapa ini? 16, abad ke-16, dimakamkan di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Nah, itu tadi adalah biodata dari Sunan Giri. Yang tadinya dia ini dibuang oleh kakeknya sendiri, ya. Kemudian beliau menuntut ilmu agama ya di pesantren sampai akhirnya kemudian beliau punya pesantren sendiri, punya santri yang banyak ya. Jadi salah satu orang yang menyebarkan agama Islam dan punya pengaruh yang sangat kuat di Pulau Jawa. Nah, itu ya tadi kisah dari Sunan Giri. Nanti di pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Sunan Giri atau bagaimana cara berdakwahnya dari Sunan Giri. Oke?